Pagi yang cerah guys. Walaupun sedikit berangin, kayaknya kita masih bisa nih nerbangin micin ya. Dan kali ini saya mau ngajakin kalian buat nerbangin Pavo 20. Ini drone 2 inch keluaran Beta FPV. Dan kemarin teman-teman ada yang tanya kenapa nggak dibandingin sama Flywoo Flylens. Jadi guys, ini drone saya beli pakai uang saya sendiri. Sedangkan kalau misalnya saya mau bandingin dengan Flywoo Flylens, karena teman-teman nggak ada yang punya di sini, jadi saya harus beli juga drone-nya. Makanya saya nggak bandingin. Tapi kalau kalian mau tahu alasan saya kenapa saya pilih Beta FPV ini drone dia udah pakai baterai 3S guys. Jadi ini baterainya adalah GNB 5503S ya. Tuh kelihatan ya, ada 3, 1, 2, 3. Dan drone ini posisi air unitnya itu ada di atas guys. Beda banget sama Flywoo Flylens yang posisinya di bawah. Kenapa saya pilih yang di atas? Karena kalau di bawah itu kan dia di tempat landing ya guys. Jadi kalau setiap landing selalu ada resiko air unitnya itu kenapa guys. Karena landing kan pasti kayak gini ya. Kalau posisi air unitnya di bawah, pasti resiko rusaknya itu lebih besar guys. Sedangkan kalau di atas, ya kalau misalnya kita landingnya dengan benar, ya dia akan lebih aman kalau di atas guys. Itu yang pertama. Yang kedua, dia baterainya itu tadi dia udah pakai 3S, tenaganya juga lebih besar. Saya udah pernah bandingin Mobula 8 baterai 2S itu terbang pakai baterai 5502S itu dapatnya itu cuma 2 menitan guys. Jadi kalau kalian mau naikin flight time-nya, kalian harus pakai baterai yang lebih besar kayak Flywoo 750 mAh ya, Flywoo Explorer. Kemarin kita udah tes dapat 5 menit. Nah, jadi kalau dikomparasi baterai 750 2S itu kurang lebih setara sama 550 3S. Sedangkan beratnya juga untuk ukuran 2S itu untuk 750 mAh itu dia udah lebih berat guys. Otomatis dia ketika terbang juga berasa lebih gimana ya, lebih kurang enak sih dibandingkan dengan baterai yang lebih kecil untuk ukuran S-nya ya. Oke, terus apa lagi ya? Kalau untuk posisi kamera jello sih saya udah tes, ini jellonya juga minim sih. Saya udah tes ya. Dan itu setiap saya terbang saya pakai yang clear ya. Jadi kalau misalnya siang terik itu bisa diakali pakai ND filter. Nah, kebenaran saya udah beli ND filternya juga. Ini punyanya Beta FPV ya. Saya beli yang ND filter 8 guys. Jadi 8 aja udah cukup, nggak perlu yang 16 karena rata-rata kan kalau kita terbangin drone FPV itu dia pakai FPS-nya itu 50 atau 60 ya. Itu udah cukup pakai 8, kecuali kalian mau pakai yang 24 FPS itu mungkin bisa pakai 16 guys. Jadi gitu ya. Oke, kurang lebih itu kenapa alasan saya pilih Beta FPV Pavo 20 dibandingkan dengan Flywoo Flylens. Ya udah, kita langsung aja ke persiapan penerbangan, terus kita terbang. Let's go. Oke, kita langsung nyalain aja remote-nya ya. Ini saya remote pakai Radio Master Boxer. Dan sejauh ini remote yang paling enak yang pernah saya pakai sih. Saya pernah pakai TBS Tango 2, terus juga pernah DJI Remote RC2 juga pernah. Terus pakai Pocket juga udah pernah, Zoro juga udah pernah nyicip. Jadi ini yang paling cocok guys buat saya. Walaupun ukurannya agak gede, tapi enak sih dipegang gini. Mantep guys. Oke, saya bakal pilih profilnya ya. Ini kemarin saya pakai profil untuk nerbangin drone freestyle-nya, dan ternyata freestyle-nya rusak lagi guys. Aduh, pusing saya. Motornya kebakar guys. Oke, ini saya pilih yang Pavo 20 ya. Buat teman-teman yang pemula belum tahu cara bikin profil di remote, mungkin bisa lihat tutorial yang pernah saya bikin sebelumnya. Dari ngeset remote sampai binding ya. Ini untuk Google saya pakai DJI Gogos 2. Saya langsung pasang aja ya. Ini karena dia ada GPS, kita pasang langsung. Dia bakal cari satelit dulu. Harusnya sih nggak lama ya, karena kemarin kita udah tes nggak sampai 2 menit sih. 1 menit udah dapet dia, udah lock. Jadi kalau kalian pakai Pavo 20 atau micro drone kayak gini, ukuran 2 itu kalian harus pas banget guys nempatin GPS-nya. Karena interferensi sama antena VTX ini gede banget, kalian harus bungkus dan kalau bisa agak jauh ya. Kalau misalnya bisa itu ditaruh di bagian depan gini supaya agak jauh guys. Itu saya udah buktiin dan ternyata bisa.
Ini udah, sebentar saya pilih profile di Google. Oke, Google-nya udah saya nyalain. Kita sambil duduk aja ya, biar enak. Capek guys kalau nerbangin sambil berdiri guys. Tapi tergantung preferensi sih, teman-teman ada yang suka sambil berdiri. Kalau saya sih bisa duduk, bisa berdiri guys. Tapi lebih enak duduk sih, nggak capek. Oke, ini balancer kita bakal selipin dan kita bakal cari satelit dulu guys. Kita colok ya. Saya bakal coba record Google ya supaya teman-teman bisa ngeliat cari satelitnya berapa lama. Oke guys. Posisinya modenya air mode. Tuh kalian bisa lihat ya, altitude-nya udah kebaca guys 1 meter. Jadi walaupun belum dapat GPS, ketinggiannya udah ketahuan ya. Ini posisi kameranya saya agak naikin dikit ya, karena terlalu pendek, agak bocor jadinya guys. Nah, ini udah lumayan sih. Oke, temperatur udah di 60 derajat ya. Kenapa nih belum lock nih? Kadang cepet, kadang lama guys. Kita langsung dapat. Kalian bisa lihat ya, dapatnya kurang lebih 1 menit lebih dikit. Udah lock. Oke, kita langsung aja sebelum nanti dia ada warning panas. Arming. Ini kenapa ya? Ini kayaknya udah mulai bener nih. Mungkin karena satelitnya terlalu sedikit kali ya. Ini baru agak bener guys. Oke, udah bener ya. Udah bener nih. Kita bakal muter-muter. Jadi baterai pertama kemungkinan besar kalau misalnya kalian pakai GPS ya habis buat ngelok GPS-nya doang sih guys. 3 minutes. Tapi ya lebih aman ya kalau misalnya kalian terbang di area yang kalian nggak paham, itu jadi ngerti arah pulangnya guys. Nah itu udah bener kan? Wah, anginnya kerasa banget guys. Terbangnya jadi agak miring ya. Nah ini suasana pagi di sekitar rumah saya. Ini jalur penerbangan yang biasa saya lalui ya guys, karena saya paham sama daerahnya. Ini kan ukurannya cuma 2 in ya guys, jadi ya mesti hati-hati kalau terbang ya, karena harganya juga nggak murah. Dan kita harus bertanggung jawab juga guys kalau misalnya nerbangin drone FPV kayak gini. Oke, ini di samping. Mbps aman ya, dapat di sekitar 50, berarti masih aman. Nah ini di samping rumah saya ketutupan tembok, masih aman guys. Untuk stabilisasi saya pakai Rocksteady ya, bawaan dari DJI O3 nya. Jadi kalau kalian suka pakai Giroflow, settingannya wajib dimatiin ya Rocksteady nya, supaya dapat data gironya. Tapi kalau saya nggak suka ribet sih, karena saya lihat hasilnya juga 11-12 sih, nggak terlalu jelek juga guys. Kalau hanya sekedar buat konten seneng-seneng gini ya udah cukup lah pakai Rocksteady ya. Kita udah terbang di 2 menitan, 2 menit 30 detik. Posisi baterai di 3,66. Ini agak boros karena emang anginnya lumayan kenceng. Oke, kita udah dapat warning. 1 minute. Kita udah dapat warning guys. Coba kita agak kebut ya kira-kira. Oke, 70, tembus 70 km per jam guys. Lumayan kebut ya untuk drone micin 2 inch. Itu saya belum gaspol sih, karena agak-agak serem juga. Anginnya kenceng guys.
Oke, kita bakal landing, dapat terbang di 3 menit ya, 3 menit 13 detik. Sebenarnya bisa sih di push sampai di bawah 3,6, tapi kalau saya biasain di 3,6 guys. Oke, baterai pertama udah. Drone micin ini emang cocok banget buat sinematikan ya. Jadi kalau misalnya kalian suka traveling dan nerbangin drone FPV, males bawa yang gede-gede, kalian bisa pertimbangin buat beli drone ini guys. Suaranya juga nggak berisik guys, dibandingkan dengan drone-drone 4S apalagi 6S ya. Karena saya juga punya Cinebot 30. Suaranya itu berisik banget guys. Jadi kalau misalnya kalian terbang di antara manusia, kerumunan gitu, drone ini nggak terlalu menarik perhatian sih. Oke, kita langsung pasang aja ya. Dan setelah saya coba 2S dengan 3S, saya rasa 3S itu sweet spot ya. Dia nggak terlalu berisik, tenaganya lumayan, durasi terbangnya juga lumayan lama. Dan ya, kalau dibandingkan sama 2S sih, saya lebih suka dengan 3S sih. Ini drone idaman saya guys, bisa GPS juga kan. Oke, sinyal udah dapat 20 karena kita tadi udah call start ya. Langsung aja, let's go. Arming. Let's go. 5, 4, 3, 2. Wow, anginnya kenceng banget guys. Anginnya kenceng banget. Dan ini arahnya kenapa kebalik ya? Ketika saya balik malah di arahnya ke sana. Coba saya geser ke kiri kanan ya. Iya, ini reverse guys. Dia kayak reverse gitu ya. Apa harus saya rubah ini posisi GPS-nya? Ngaruh nggak sih guys? Coba kalian komen ya. Nah, ini baru bener. Jadi kita terbang muter-muter dekat aja nanti bener sendiri, nggak mesti landing ya. Oke, saya baru tahu guys. Biasanya saya landingin dulu sih. Oke, kita coba ngelawan angin ya. Ketinggiannya benar, kecepatan di 25, dan pastinya agak gerabak-gerubuk ini. Kerepak-kerepak sih enggak guys, kerepak-kerepak kalau misalnya kita pakai analog ya. Ini kebenaran, saya punya 2 versi, digital punya, analog juga punya guys. Dan ini ketika pakai digital ya nggak ada kerepak-kerepak. Cuman kalau kena angin ya kayak gini nih, geredek-geredek ya, istilahnya apa tuh. Tapi yang moga-moga di stabilisasi rocksteady-nya lumayan ya. Wah, kita ngelawan angin guys. Ini kencang guys, anginnya beneran kencang sih. Oh, di bawah itu lagi bangun apa ya? Ada yang lagi bangun-bangun guys di situ. Nah, ini saya agak ngeri sih kalau terbang di atas ini, karena ini atapnya dari seng guys. Kalau misalnya kita terbang di baliknya itu ngeri mantul aja sinyalnya ya. Karena dari logam guys, dia sensitif sama gelombang ya. Mendingan genteng-genteng biasa kayak gini sih daripada seng. Kayaknya sih ya. Bener nggak sih guys? Kadang-kadang saya ini sok tahu juga ya. Oke, saya coba terbang di sini. Ini kita coba ke bawah aja deh ya. Bosan saya di atas terus guys. Nah, kalau saya mainan micin analog, saya ugal-ugalan di sini guys. Tapi kalau pakai digital ya, saya nggak ugal-ugalan banget lah ya. Karena sepinter-pinternya kita mainan drone kayak gini ya pasti ada nge-crashnya juga guys. Jadi meminimalisir resiko ya. Nah, ini bisa pakai belusukan. Kemarin tuh saya cobain mau belusukan di rest area malah ketabrak mobil guys. Untung aman sih, semua aman ya. Jadi mesti hati-hati kalau belusukan rendah gini ya. 3,74. Kita udah terbang di 3 menit. Jadi emang tadi itu karena kita masih nyari sinyal ya. Normalnya sih kita bisa dapat 5 menit guys dengan baterai 550 ini. Tuh.
Ini posisinya miring banget ini karena anginnya kencang guys. Altimeternya jadi minus ya karena kita posisinya di atas. Sinyal satelit sampai 26 guys, mantap. Buat GPS rescue mungkin nanti kita coba di penerbangan yang beda aja ya. Karena biasanya kalau tes GPS rescue tuh saya di lapangan. Supaya kalau kenapa-kenapa settingannya masih salah, gampang ngambilnya guys. Dan kalau bisa lapangan berumput ya, supaya aman juga buat drone-nya. Oke, kita udah puas ini 3,65, saya landing sekarang aja deh. Bisa ini di push sampai 5 menit guys. Pakai gaun yang 550. Engine off. Nice. Jadi buat teman-teman yang masih galau milih Flywoo atau juga Telemetry lost. Beta FPV Pavo 20, kalian bisa menentukan pilihan. Katanya sih kalau Flywoo Flylens itu dia untuk manuver lebih enak. Dan ya untuk ugal-ugalan lebih enak. Sedangkan ini lebih cocok ke sinematikan. Nah kalau saya pribadi sih kalau mau ugal-ugalan gitu saya nggak pakai drone yang kayak gini sih. Pasti pakai drone yang freestyle atau juga yang analog minimal ya. Karena dia lebih lincah guys. Dan kalau misalnya nyungsap itu nggak kenapa-kenapa. Jadi ini emang lebih saya pakai buat sinematikan, terbang santai, cruising santai. Dan itu tadi contohnya, kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Oke, sampai di sini aja guys video ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa dikasih like video ini, subscribe juga buat yang belum, share juga ke teman kalian. Dan kita bakal ketemu lagi di penerbangan berikutnya bareng Bang Cupu FPV pastinya. Bye.